tingnya agak kurang sebenarnya dengan hero yang sekarang. Wah, dia tinggal mid lane lagi. Frost Mid nggak lane- sih? Frost masih bisa di ini, bisa di Maple Dance ya? Ini apa namanya? Dance di lastnya ya? Iya. Frost. Oh, Nggak, iya, salah, Lady Zen, kebalik, Lady Zen. kebalik. Lady Zen. Lady Zen masih oke. bisa. Frost oke berarti. Frost masih mungkin kan kalau mau. Ya Frost untuk tambahan damage atau Ledizen buat ya lebih banyak CC. Frost Sebenarnya oke sama enak sih. Angela sih menurut gua. Angel lebih nge-burst gitu. Angela di ban, sorry. Angela di ban, sorry. Nah. Bagusan Angela soalnya karena dia butuh damage lagi. Ini kurang banget damage kalau misalkan Frost bakal kurang banget damage dan Heino. Jauh ya? Bagi ini ya, bagi Senko. Gue ngeliat mereka kurang damage tapi bakal ngambil hero yang mungkin lebih ngedelay sekarang. Oke. Alright. Emang ya itulah namanya reverse psychology ya. Kita pikirkan apa tapi ternyata kenyataan apa. Apapun itu draftnya kita balik lagi bersama-sama berdoa dan semoga ini menjadi game pertama yang baik untuk Kagendra sebagai salah satu tim yang mewakilkan Indonesia juga di kancah Under of Kings Championship. Iya, harapannya paling enggak ya. Ini chance pertama mereka. Mereka punya 2 chance untuk ngambil 1 game. Karena Yes, mereka sir. bakal punya head to head yang unggul kalau dapat 1 game aja. Dan ini penting banget. Best of the series, sorry. Untuk Kagendra dan ini game pertama ya. Antara Kagendra dan juga Nova Esports. Let's go. Let's go! Sudah dimulai dan memang kalau ngomongin soal Hino, salah satu hero power juga nggak sih Senko? Kalau gue lihat emang ya selain Maya dia juga main Hino juga. Yang kita akan lihat apakah bakal lebih ke tanky atau justru malah nge-damage. Iya nggak? Iya nggak sih? Han? Tergantung dari arkananya ya kalau itu ya. Cuman pasti bakal hybrid sih gua rasa. Dia pengen ngedelay aja biar ngasih space buat zero-zeronya nanti. Itu lebih kuat lagi. Gua rasa dia bakal main defense banget sih tim Kagendra ini. Dan Heino-nya tuh kayak satu invest ya. Biar dia bisa ngebalikin tower. Biar dia bisa nge-clear. Biar kayak zero-zeronya farming dulu. Cuman late game-nya Nova ya serem juga. Orang ada ini Arli sama Ganmo. Iya itu juga. Guanyu lagi. Sebenarnya dia pengen menangin ini sih, pengen menangin kiting-kitingnya pakai Hino ya. Jadi kayak main di depan, maju mundur aja, dia dilempar Scepter of Fate terus-terusan, lama-lama juga sakit tuh kalau continuously fight-nya. Tapi di sini juga ada masalahnya, juga ada Wendy yang pakai Ganmo. Yang mana juga sakit banget kalau nggak di ini ya, kalau nggak di engage ya. Ya ini benar-benar tinggal gimana caranya untuk dari Kagendra apakah memanfaatkan untuk fight 5-5-nya atau justru gimana caranya untuk 0-0 sih, ini yang bakal menjadi damage dealer terbesar nantinya juga untuk di late game ya. Semoga ada fight yang lebih menguntungkan lah dari sisi setiap anak-anak Kagendra nantinya. Early-nya bagus by the way, karena emang bawa ini sih, bawa Jungpei, jadi kayak kemenangan early dari objektifnya oke banget dari perebutan ini ya. Monster jungle-nya ya, pakai smite soalnya, dia punya 2 smite. Jadi objektif nanti, objektif wise ada chance buat Kagendra lebih unggul. Kayak perebutan Tyrant, perebutan Overlord maybe. Asalkan mereka nggak kalah gold banget sampai mereka nggak bisa kontes ya. Kalau nggak bisa kontes gara-gara di zoning, gara-gara kalah gold, itu beda cerita. Ya, mereka juga bikin body system sih ya dari tim Kagendranya biar jungle-nya tuh nggak reach sama kawan-kawan dari tim Nova. Jadinya emang tadi ada percobaan buat nge-invade, nggak ada dilakuin juga. Dan di atas mungkin mau dihajar Swan. Cuman Swan juga sadar ya akan kehadiran dari Uwirau tadi yang coba untuk nge-gank ke atas. Yes, masih benar-benar mencoba untuk mencari farmingan demi farmingan. Masih dibilang ini lumayan disiplin dan cukup pasif. Tidak ada ganking yang benar-benar cukup menyebalkan di awal-awal. Karena memang terlihat juga dari Kagendra pun, kayak dari movers pun tetap butuh sih. Dia butuh level 4-nya terlebih dahulu. Bahkan Wellpick juga dari yang kita tahu ini sama-sama roamernya inisiasinya butuh at least punya ultimate lah minimal. Wih, invade kayak ini. Invade dong, ditabrakin dong, dunia di bagian samping dia pengen banget rebutin dan diambil sama CY sebenarnya. Cuman CY masih tanky banget, dia punya win slash. Karena Heino di bagian belakang ada Zero yang bantuin buat mukulin, dia masih punya Unrally Blade. Karena belakang ada Outburst yang keluar, CY masih bisa di take down dan Lianpo dari Waybeat yang nge-flash keluar aja 5 pemain tiba-tiba dari Kagendra untuk perang, ngepanis upaya invasi yang dilakuin sama CY. Wirau yang low banget, ditarikin sama Guanyu dari Swan. Yang sayangnya, jatuhnya masih trade. Yang mana rugi banget kan, 0-0. Juga di solo kill, di take down lebih tepatnya. Dari Muci. Wah, itu cakep banget sih dia Ramidnya. Tapi memang tadi agak disayangkan lasitnya ke arah movers yang dapetin blue buff-nya. Dan bahkan dari Wiraunya juga ter-take down. Gimana nih Han early-nya nih? Ya, ini awalnya udah oke gue lihat tadi ya mereka berhasil menangin fight-nya, Movers udah outburst juga. Cuman gue nggak tahu kenapa mereka overstay di mid padahal ngelihat Swan yang mungkin infonya hilang dari arah Hans. Dan juga 0-0 yang tiba-tiba di solo kill, entah mungkin dimajuin sama Muci di level segini. Arli belum punya damage yang besar banget sebenarnya.
Dan Arli ngelawan Lady Sun sebenarnya bisa lebih gede damage dari rolling rate. Cuman gue juga gak tahu kenapa 0-0 malah hilang di situ tadi. Iya, habis itu nggak bisa ngekontes. Sekarang Tyrant diambil secara free juga dan Nova lagi pegang kendali. Jadi sia-sia tadi jadinya early yang dipegang sama Kagendra. Yes, walaupun ya masih dibilang ini early stage dan bahkan pertukaran untuk dari objektifnya. Ini agak ngeri banget sih penguasaan map control anak Nova. Bahkan invade demi invade selalu dilakukan. Dari arah blue buff, sekarang ke red buff juga diambil. Ngebuat dari Menkinya, ini akan semakin kesusahan untuk mendapatkan resource yang dia butuhkan. Untuk pertukaran objektif dari Tyrant-nya pun juga Overlord masih belum berani dibuka. Bahkan udah diawasin juga oleh 2 orang di sana. Ini berat sih, gue setuju sama Anonim banget. Tadi lu udah enak banget resource di awal dengan cara move first ngambil dia punya smite, dia menangin objektif. Dengan lu ngambil Hino di mid lane, mainnya harusnya safe, tapi kadang-kadang Kagendra tuh masih coba main agresif. Dan Tremor Smash-nya dia pengen nabrakin, tapi posisi dari Bepit-nya masih bisa lari ke belakang, didapat 2 pemain Senko. Dan juga 0-0 tinggal mover sendirian. Dan satu lagi bakal take down, 3 hero down. Dari Kagendra dan 2-nya masuknya ke Muci. Arli ini bakal kaya banget, Arli udah punya 3 kill artinya. Wah, ini Arli dari early game dan bahkan di cover sangat amat baik. Ngebuat dia udah kenyang banget ini di early. Dari fight barusan, walaupun tadi ada outburst, tapi setipis itu karena memang Arlinya juga enak banget, free banget dia ngehitnya. Iya nih, kalau kayak gini nih, Guan Yu-nya rotasinya emang bener-bener nyebelin banget sih. Dan itu bakal ganggu banget buat Kagendra main. Apalagi mereka mainnya defensif tapi malah digalakin. Wih, dapetin lagi dong Muci di bagian belakang. Dia masih mainin level dance-nya aja dan ada lemparan couple blades yang lumayan sakit tadi ya. Senko masih hati-hati tapi dijaga ini demi invasi. Lagi-lagi birunya ditungguin sampai respawn. 15 second masih lama banget sebenarnya invasi dari respawn time-nya. Si Huai nggak mau keluar, dia mau jaga teritori ini. Dan mereka ngusir aja pakai wind slash-nya, dipaksa mundur movers-nya. Dan Kagendra yang harus minggir. Mereka pinggir dari area S sendiri, so birunya bakal free kemungkinan besar. Dan semakin lama, ini semakin besar banget nilainya. Si Huai udah mulai, bahkan Wirao, not even close, dia nggak bakal kontesin untuk adu smite. Dia bakal di tengah aja. Dan semakin lama semakin gede advantage yang dipegang sama Nova ini. Ya, nggak ada madness juga sih, terlihat dari moversnya agak sedikit ada keraguan untuk mau fight, mau kontes atau enggak. Dan dilihat juga dari jarak Menkinya atau Wirau-nya lebih milih kayak udah lepasin, ambil red buff-nya. Tinggallah 1 level Unreal Blade, tapi masih benar-benar menunggu, sabar banget. Dan bahkan tidak ada fight yang mau dibuka oleh anak-anak Kagendra. Ini kayak gak ada ancaman sebenarnya dari Heino mid lane yang benar-benar gak ada damage banget. Bahkan dari Hans itu rotasinya nggak jalan sama sekali. Entah gimana caranya dia bisa kalah clear juga sama Guan Yu. Dan Guan Yu yang lebih jalan. Sebenarnya masih teleport sih kalau misalkan Guan Yu jalan. Dia bisa teleport buat nge-backup kawan-kawan dari Kagendra. Cuman Kagendra juga nggak punya damage burst gitu. Dia main defensif. Tapi sekarang juga udah mulai ketinggalan gold. Ya mungkin tadi sih itu dipanis habis-habisan juga sama Nova. Ketika mereka agak overstay yang tadi pada tumbang limit lane. Dapetin lagi dong outburst yang bakal ini keluar. Bisa dapetin Wendy. Finally. Outburst yang bagus dan 4-5 pemain bahkan dari Kagendra di bagian mid lane ngepanis posisi Wendy yang masih bisa dijedotin tadi ya. Guan Yu-nya di samping, tapi kerugian yang gede karena overload-nya diambil dan inner tower tadi di atas ya. Dilepasin gitu aja, sekarang bawah juga hancur. Mereka kehilangan 2 samping di side lane-nya inner tower, outer lebih tepatnya, outer tower pertama ya. Dan invasi lagi nih, si Huai nggak bakal mundur kayaknya, win slash yang dibuka si Huai ya. Pakai arah libet ke belakang, dia nggak mau greedy, dia masih punya chance buat nge-push aja. Dan Muci-nya masih free banget di bawah. Yes, 4 lawan 5 juga kondisinya. Lebih milih untuk engage dan kalau bisa dilihat dari minimap tadi barusan. Justru gue yang lihat si Swan ya sih. Ini Guan Yu-nya benar-benar dia stay di suatu tempat dan bahkan dari satu hero yang udah mulai di ganking dari Wendy-nya. Udah nggak bisa mungkin diselamatkan, dia tetap stay dan ya tuh benar-benar penguasaan mapnya. Dia nyari timingnya tepat juga untuk kapan dia harus masuk. Kalau memang keadaan yang nggak bisa dipaksain, dia bakal ya udah tetap stay, farming lagi di atas. Cari lagi beras yang kosong buat cari momentum dia. Gila sih, ini benar-benar kayak the whole map. Nova lagi coba megang semua rumput yang ada. Ya susah sih, karena pasti Guan Yu bakal megang banget itu di belakang visionnya. Dan 0-0 sih sebenarnya bukan takut ke Guan Yu harusnya dengan dia Bio Purify, oke lah dia nggak bakal kedorong. Tapi dia harus lebih takut karena Ganmo sih, karena one shot ini. Lady Sun pasti one shot banget ditembak sama Ganmo. Dan pressure dari tadi nggak ada yang ngerem, nggak ada yang ngerem. Itu inner abis. Merah dihabisin juga. Mereka punya chance buat ambil Tyrant. Ini kayak bener-bener semua gerakan yang dilakukan sama Nova uncontested. Kagendra cuma mundur aja dari area yang dikontesin. Mereka ngindarin fight-nya yang mana itu gak bagus sama sekali. Ini Tyrant udah dimulai juga.
Tower tengahnya juga tinggal sedikit banget. Ada Tremor Smash dipakai buat mundur. Masih ada berslam lari keluar aja ke arah belakang Wirawi ya. Dipancing-pancing karena sebelah samping Guan Yu lagi nge-push, Dunia lagi nge-Tyrant. Mereka bakal kehilangan semua sisinya dan bakal berat banget semakin lama. Wah gila sih ini map controlnya. Bener-bener anak Nova. Lihat di atasnya udah dapet inner, move lagi ke bawah Guan Yu-nya. Objektif demi objektif juga sudah mulai didapatkan. Bahkan mid-nya juga outer lihat tuh. Tinggal 1 hit lagi kalau misalnya mereka memaksain. Kebuka dengan sangat amat luas dari map controlnya. Lagi-lagi lihat tuh. Didiemin blue buff-nya. Kayak dikasih begitu aja. Bahkan mau dipaksa fight pun juga agak sedikit sulit 4-5. Wah, Mirana Tower lagi split push. Gak pakai minion pun hancur itu tadi ditabrakin dan sekarang Hans lagi nge-split push aja. Gak nguntungin sih, kayak lu nge-split dapet tower outer, ya mungkin nanti itu bakal nguntungin misalkan seandainya dari tim Novanya nggak bakal dapat apa-apa dari pressure yang dia kasih. Cuman ya dengan dapetin 2 inner ini oke banget dan Hansnya udah balik. Cuman tetap sih lo harus nyari tahu di mana Guan Yu-nya ini berada gitu. Apalagi dia udah punya Frigid Charge ya, dan juga dia punya Blazing Cape. Guan Yu tank bos. Mau gimana caranya lu bisa ngehit dia, apalagi nggak ada hero burst. Bahkan kayak tadi Better Frost ataupun Ladyzen buat Kagera dibandingkan Heino. Not even good nih buat kali ini. Dia nggak bisa nge-clear cepat pertama. Dia nggak bisa nge-peel darah lawan. Si Y mainnya jauh banget buat buka map. Wah iya, jauh banget. Dan itu yang enhance masalahnya. Enhance Tyrant. Dia gede banget, dia bisa ke arah enhance Overload. Dan dalam kondisi sekarang, Kagera meskipun punya 2 smite, dia nggak bakal berani kalau di zoning. Dia nggak bakal berani maju dan Muci maju ke depan, lempar couple blade juga dari sisi belakang. Ada berseram keluar juga dari Waypit. Semua yang ngendok ke belakang tower, dia nggak berani maju. Dan teritori yang harusnya dipegang sama Kagera, udah nggak ada, dimatiin juga itu. Vision dari... Dipotong rumputnya bang. Speed visionnya dihilangin. Jadi udah nggak ada vision lagi yang notabene jadi keuntungan lu biasanya. Di belakang tower, di depan buffnya ya. Udah nggak ada sama sekali artinya. Wah gila ini benar-benar harus ada keajaiban sih. Bahkan Senko pun kalau dilihat-lihat sih dia nggak bikin durable ya, lebih ke damage ya. Itu baru 1-2 itu doang langsung setengah loh darahnya. Tuh bahkan itu udah mau mati loh. Gila modal dari beberapa hit couple blades doang. Langsung sekarat, tekor. Gak bisa sih, susah banget sih bakal di hit terus. Mungkin high ground-nya di press terus sama tim Nova. Sebenarnya gold gak terlalu jauh ya. Cuman dari Kagera gak ada yang bisa nge-deliver damage. Makanya tadi Angela di ban, mereka butuh hero burst-nya. Mungkin kayak di sini gue bisa bilang Xiaoqiao better dibandingkan Heino. Iya. kayak lu bisa nge-clear, lu bisa ngasih damage ke musuh. Sedangkan Heino nggak ada. Oke lah Venom Staff dia bisa buat main damage yang gimana ya? Mungkin konstan tapi gak sakit juga Heino itu. Wah ini kalau kayak gini tinggal nunggu waktu sih. Mereka gak punya harapan sama sekali kalau kayak gini. Tinggal menunggu kapan bakal diselesaikan, bukan pertanyaan apakah bakal menang. Apakah kapan aja menangnya. Kalau masalahnya mereka gak ngelakuin gerakan sama sekali. Mereka ngendok di belakang base-nya. Semua objeknya dikasih dan mereka gak berani sama sekali buat keluar. Wah ini sih tinggal nunggu sebuah keajaiban. Siapa yang bakal menginisiat duluan. Karena memang dilihat dari level pun juga ini udah lumayan agak jauh sih. Tinggal gimana caranya mereka mempertahankan high ground tower-nya. Bahkan Giron nih, sneaky dia mengisar ke arah belakang. Tapi kayak terlalu sakit gak sih Arlie-nya? Kameramen, mana itu dia? Kita lihat Hanse, gak mungkin bisa. Justru dia yang harus ter-shutdown, dia yang ter-take down duluan. 4 lawan 5 keadaannya sekarang no. Gila, itu gak kelihatan sih kameranya. Cuman emang mati gitu aja di solo kill sama Arlie-nya. Dan mereka pengen banget naik ke arah high ground. Minion wave masih agak sedikit lama dan mereka punya overload gede sebentar lagi. Ya dan ini kayak emang dari Novanya kayaknya bener-bener enggak kayak banyak keluar keringet sih ke lawan Kagera yang bener-bener sabar banget. Bukan lebih sabar, coba tuh nyari mistake Nova yang tim ini tuh kayak gak ada mistake sampai saat ini. Belum, nyari celahnya susah banget. Dan tadi ditabrakin sama Muci, flaming palm dibuka juga. Lebih taunya Apple Dance di arah atasnya Guan Yu tadinya. Tower high ground, udah lepas di arah bawah, di atas tinggal sedikit lagi. Dia masih punya 1 overload wave lagi. Untuk dapetin yang atas, bisa ambil 2 super minion artinya di sisi side lanes-nya. Wah ini sih untuk high ground defendernya pun juga agak lumayan sulit sih untuk nge-clear minionnya. Bahkan ini mereka bisa dibilang lumayan effortless ya untuk dapetin beberapa high ground towernya. Sudah mulai dicicil kembali, wave udah mulai masuk. Tapi kayak agak sedikit sulit Ano. Wow, tinggal di tengah, tapi off-roadnya bakal di-clear kayaknya. Kalau bisa di-clear. Mereka masih nungguin lagi ada off-road 1 yang masuk ke bagian belakang. Cuman mereka dapetin tower high ground tambahan lagi paling enggak. Dan akhirnya masih punya nafas jatuhnya. Yes, benar-benar ini tinggal menunggu untuk beberapa item yang harus didapatkan atau bahkan level sih. Dari Wiraunya pun masih level 13 sekarang. Dikala hampir semuanya. Itu 4 orang bahkan, 4 orang Nova udah level 15.
sisa dari ROM-nya doang. Dari Waypit-nya doang, ini Bung Lihan kayak mana nih Bung Lihan? Sulit sih, ini nggak bisa creating space sih. Dimana Kagendra nggak coba untuk main zona, nggak coba untuk mainin mereka punya map, semuanya dipegang sama Nova. Kagendra cuma dikasih kayak bener-bener sedikit banget, kayak seperempat aja kayak kurang gitu ya. Kecil banget map permainan mereka ini. Semua high ground-nya mungkin udah mulai hampir hancur. Bahkan Nova ini masih ada 2 outer tower ya. Di mana nih 1 tower juga dikasih sama Nova, nggak di defense. Jatuhnya dikandangin sih, Dikandangin. dikandangin di base-nya sendiri. Gak berani keluar sama sekali, gak ada area luar. Keluar rumah gak aman bro. Di dalam aja ngendok di luar dan tower high ground udah digedor di bagian atas, bakal ditabrakin sama Guan Yu. Di bagian tengah dilompatin juga, dia masih punya chance buat tabrakin dari Guan Yu ya. Ketiga pemain, 2 pemain lagi tabrakannya dan masih bisa kabur ke arah belakang Swan. Mucinya mati tapi ya. Dapat 1 momen sebenarnya dari Kagendra. Dan mereka kehilangan high ground dan tengahnya tinggal sedikit, bakal di reset sama Nova. Ada kill penting sebenarnya. Tapi apakah mereka bisa manfaatin kematian Muci nih? But still, ini common skill yang dikeluarin juga banyak banget dari 4 orang, 4 hero yang benar-benar mencoba untuk mempertahankan apa yang terjadi barusan. Dari Mavers-nya, Outburst dikeluarin, ditempelin juga. Dari Senko dan juga Zero-Zero-nya. Untuk dapetin 1 orang yang bisa dibilang juga itu karena terlalu maksain juga nggak sih, Han? Maksudnya kalau misalkan mereka lebih sabar, lebih tahan lagi, nunggu wave juga, kayaknya kalau misalkan mereka mau commit udah bisa endgame juga barusan Nova. Ini nggak ada yang berubah sih dari Kagendra sih. Selalu coba untuk manfaatin mistake lawan, yang dimana susah banget. Gue makanya kalau misalnya ngelihat Kagendra main kayak gini tuh selalu gamble. Lu kayak ngambil fight 50-50, kita udah bahas tadi di awal-awal pre-match. Dimana nih ya selalu kejadian, makanya dia bisa kalah sama Dominator. Karena Dominator lebih agresif, mereka lebih punya game plan. Mahadewa juga lebih disiplin dibandingkan Kagendra. Kagendra susah banget buat nyari celah dari Nova. Makanya kalau bisa ketemu sama tim sedisiplin Nova, gimana cara cari celahnya? Ya, ini common skill-nya juga udah kebuang banyaknya tuh. Cuma dicil sama Wendy. Gila. Itu Wira loh. Yang bisa dibilang jungler tank yang coba untuk membuka mapnya. Cuma dilemparin pisau-pisau lucu dari Wendy. Langsung pulang Cabut ya? dia pulang, iya. Langsung kabur. Masalahnya ada overload grid dikirim ke tengah. Dan itu satu-satunya tower high ground yang perlu mereka pertahankan. Mereka nggak bakal butuh overloadnya, bahkan dipukulin sama Muci. Dilompatin ke arah belakang dan langsung dibuka sama Trevor Smash. Ada Fate Rewind. Dan di bagian samping Fate Rewind-nya balikin towernya sedikit tapi nggak bisa. Satu overload gede bakal masuk sedikit lagi. Dan tower high ground kayaknya udah nggak mungkin mereka pertahankan. Udah lepas ini towernya. Yes, udah mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin. Naganya udah mulai datang tapi lihat sini. Masih menunggu. Guan Yu juga agak ngeri-ngeri sedep di arah kanannya. Outburst-nya masih ditahan juga. Dan masih mencoba untuk mencari 1 orang. Guan Yu-nya mencoba untuk masuk menarik 1 orang. Dan itu yang dibutuhkan. Targetingnya Zero-Zero-nya down. Mencoba untuk nge-trade. Tapi tampaknya tidak bisa. Terlalu tebal juga damage-nya dan bahkan terlalu menyakitkan. Mencoba untuk 2 bahkan 3 orang langsung tumbang. Tersisa Wiro dan Senko. Apa yang harus dilakukan Ano? Kayaknya ini nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. It's done. Pisau dipukulin. Dan game pertama untuk Nova Esports.